yakinkan saudara bahwa hari ini kuasanya Roh Kudusnya luar biasa buat kita. Mari bangkitkan imanmu dan terima lawatan Roh Kudus pada malam hari ini. Haleluya. Yes. Oh Jesus. Kuasamu. Amin. Katakan kuasamu terlebih besar. Mari bersama-sama dengan saya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Hai jiwaku, bangkitlah. Katakan hai jiwaku, katakan pujian ini. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Ini kebenarannya saudara. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ini yang Tuhan mau, sungguh ku percaya. Yes, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pegang ini, pegang. Pegang ini. Malam hari ini ada perubahan. Kuasa-Mu terlebih besar. Jesus, thank you Lord. You are the Lord, Almighty God. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Come on, yeah. Mari pegang ini. Biar ini menjadi doamu dan doaku. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidup. Oh kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Engkau pribadi-pribadi yang berharap pada Tuhan. Engkau pribadi-pribadi yang berharap pada Tuhan. Katakan pujian ini. Ku percaya Kau bekerja. Amin Bapa. Mendatangkan kebaikan. Wow. Apapun keadaan kami
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih tak pernah terlambat. Janji-Mu memulihkan kami. Pulihkan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan pujian ini sampai telingamu mendengar. Katakan pujian ini sampai telingamu mendengar suaramu sendiri. Biarkan hatimu bergetar. Ya, come on. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Come on. pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih. Besar Come on. Gabora baya sikit. lebih besar. You are the Lord. You are the Lord. Tak pernah Gabora baya sikit. janji-Mu ya Tuhan, Kau yang berharap hanya pada Yesus. hidup Malam hari ini katakan pujian ini. Come on. Kuasa-Mu terlebih besar. Lama-lama ya syerenebo. Kini namo. Aku terlebih Imbreti kini namo laba ya pernah terlambat Gabora baya syerenebo laba naka ya shekini. Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu pulihkanku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Benar, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Malam hari ini kami memuja-Mu, Allah yang hidup, Roh Kudus yang dahsyat. Malam ini ya bola bayase, libreti kini na bola bayase. Jesus, 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 Almighty God. Ya bola bayase. Roh Kudus, Holy Spirit, penuhi kami, lawat kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, tenggelamkan kami, biar kehendak-Mu yang terjadi. Diri kami Tuhan, oh makhluk, ya sembah. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Mari sembah, bawa hatimu, bawa hatimu.
angkat suaramu. You are the Lord. Thank you Jesus. Ya bora baya shere bora baya shigene ne bora baya. Ya la bora baya baya shigene ne mo. Ya la bora baya shere ne bora baya shigene. Mari sembah. Mari katakan, mari ucapkan nyanyian-nyanyian yang baru yang Tuhan taruh di hatimu. Mari bermazmur, mari bermazmur malam ini. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Abarabayashe, Abarabayashe. Imredikini namo, yara bola bayashe, kuriala bola mata kashi kene, yara bola bayashi kene, na borobotu kene, na bayashi kene, ine berapa ya bayashi kene, na borobotu kushu kene, na borobotu kisi kene, na borobotu bayashi kene. Hebrotu kine na botu kusi kine na botu kine na botu kusi kine Hebrotu kine na botu shiki ya bola boya shara na botu kusi kine na botu ala bola boya shara bola bola boya shira na Kira na boro pada mata kashikin na boro shikira na boro pada baya shira na Hebrati kini na mo tu kushikira na boro baya shikira na mo Hebrati kira na boro baya shikira na boro tu kunna na boro baya shikira You are the Lord We give you praise We worship you because who you are. Because who you are. Almighty God. Almighty God. Come on. Kiraborabayashe. Come on! Come on! Come on! Thank you, Jesus.
Roh Kudus-Mu Engkau berikan buat kami Bapa. Thank you Lord. 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 Yes. Ya, mari sapa Yesus secara pribadi. Ya. Wow. Ya. Mari sapa dia secara pribadi. Mari bermazmurlah. Bermazmurlah. Kuasanya terlebih besar. Kuasanya terlebih besar. Ya, kuasanya terlebih besar. Kuasanya terlebih besar dari apapun. Malam hari ini yakinkan bahwa benar kuasanya terlebih besar. Thank you Jesus. Di bumi di surga menyembah-Mu. Di bumi di surga menyembah-Mu. Kami kagum Roh Kudus yang manis. Kau menopang, Kau menguatkan, Kau membawa kami menyembah Allah kami. Roh Kudus yang manis terus bergerak dalam kami. Untuk selaras dengan kehendak-Mu, selaras dengan rencana-Mu buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari bermazmur. Thank you Lord. Kau pemilik langit dan bumi. Kota benteng kami, tempat perlindungan yang teguh, tempat kami berharap, tempat kami bersandar, tempat kami serahkan seluruh hidup kami, pengharapan kami. Penasehat yang ajaib, Raja Damai. Thank you Jesus. Ayo bersyukur malam hari ini Bapa. Kami siap terima kebenaran firman. Kau sudah mengutus hamba-Mu yang luar biasa, spesial secara khusus buat kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya ada pesan ilahi yang disampaikan untuk kami. Biar kami terus peka,
Biar kami terus paham. Biar kami terus mengenal Engkau seutuhnya. Pimpin kami, bimbing kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terpujilah Tuhan. Mari yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat malam hari ini, biar kebenaran firman Allah menjamah dan memberkati kita sekalian. Tentu malam ini adalah malam pertama dari hari 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan malam ini adalah malam dasar saya memberitakan firman Allah bagi kita sekalian. Tema khotbah saya hari ini adalah Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus dalam hidup setiap kita orang yang percaya. Ya, saya minta bantuan lebih dulu kepada bagian multimedia menayangkan Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Kita mau membaca ayat ini. Alkitab berkata demikian, aku akan meminta kepada Bapa. Jadi inisiatif Roh Kudus dicurahkan itu inisiatifnya Tuhan Yesus. Aku, kata Tuhan, akan meminta kepada Bapa. Kalau Tuhan yang meminta, Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa, pasti tokcer enggak? Pasti tokcer ya. Pasti dijawab, pasti dipenuhi, pasti digenapi. Yakinlah akan hal itu. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menyertai kita itu bersifat permanen, continue selama-lamanya. Jadi jangan berpikir begini, saat kita berjalan dalam kehidupan kekristenan, lalu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus tinggalkan kita. Gitu. Pada saat kita menghadapi pergumulan, kita marah, Roh Kudus tinggalkan kita. No. Roh Kudus itu tidak seperti saudara, gampang ngambek juga. Roh Kudus tidak ngambek-ngambekan begitu. Dia kalau berjanji akan menyertainya sampai kapan? Selama-lamanya. Ya, itu perlu dipegang. Ya. Lalu ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam ayat 17 ini sangat istimewa, di sana dikatakan dunia tidak menerima dia. Saudara, garis bawahi kata dia di sana. Sebab dunia tidak melihat dia diulang lagi. Tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab dia atau ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, dalam ayat ini kata dia berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kali dalam satu ayat. Tuhan Yesus berkata dia. Berbicara tentang siapa? Roh Kudus. Bukan itu. Bukan. Tapi dia. Dia itu berbicara apa? Pribadi. Maka Roh Kudus ini bukan seperti kuasa begitu. Kalau kayak dukun kan gitu. Terus ada kuasa dari dukun itu. Nah kita berpikirnya Roh Kudus itu seperti itu. Bukan. Roh Kudus itu apa?
pribadi. Nah ini yang gak boleh lupa. Roh Kudus ini pribadi. Apa artinya pribadi? Bisa disakiti, bisa dikecewakan, bisa dilukai, bisa sedih, itu pribadi. Jadi berbicara Roh Kudus, ini sedang berbicara pribadi Allah Tritunggal, pribadi Allah. Dan perlu diingat, Allah itu pribadi yang bisa disakiti. Maka Alkitab katakan jangan dukakan Roh Kudus misalnya. Jangan dukakan Roh Kudus, jangan membuat Roh Kudus sedih, Roh Kudus kecewa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu pribadi. Artinya begini, kalau kita pacaran atau kita punya suami atau istri, itu pribadi. Pacar kita bukan barang. Suami atau istri kita bukan barang. Walaupun nyanyian mengatakan pulangkan saja, kayak barang aja dipulangkan. Iya. Roh Kudus itu pribadi. Kalau istri kita pribadi, kalau dia ngomong dengerin. Enggak didengerin, kiamat itu rumah tangga. Roh Kudus itu pribadi, perlu didengar dong. Roh Kudus itu pribadi. Kalau istri kita marah, kita malah pergi, gimana perasaannya? Roh Kudus itu punya perasaan. Kita jangan kecewakan Roh Kudus sehingga dia dikecewakan. Masalahnya kita selama ini benar-benar paham enggak bahwa Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan seperti roh yang gentayangan gitu. Cari siapa gitu. Di mana rumahmu gitu. Bukan. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi Allah sendiri. Berbicara tentang Roh Kudus itu sebetulnya berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu saya menyebutnya digambarkan dari tubuh kita saja yang paling sederhana. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh tanpa jiwa dan roh, mayat. Nyaho mayat. Yang berbaring di dalam peti yang gak bisa berbuat apa-apa. Lalu kalau tubuh tanpa jiwa, ya orang gila lah. Gak punya pikiran tapi gak bisa mikir gitu. Ya, hilang perasaannya, hilang kejiwaannya. Ya. Hilang kehendaknya. Tapi kedua-duanya kalau tanpa roh, ya mati. Tapi kalau hanya roh saja tanpa tubuh, ya makhluk gentayangan nanti. Tapi ngomong-ngomong, tubuh tanpa jiwa tidak bisa. Tubuh tanpa roh tidak bisa. Roh tanpa tubuh dipisahkan. Bisa gak dipisahkan? Tidak bisa. Tubuh Apin dengan jiwa Apin dengan roh Apin gak bisa dipisahkan. Seperti tubuh, jiwa, dan roh dalam tubuh kita dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu jangan berusaha dipisahkan. Karena mereka adalah sebuah kesatuan. Walaupun pribadi, orang menyebutkan 3 person, 3 pribadi dalam satu. Yang disebut Allah Tritunggal. Perbedaannya apa? Kalau tubuh Apin tanpa rohnya Apin gak bisa disebut Apin. Karena memang dia harus sebuah kesatuan. Tapi kalau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus masing-masing berkarya bisa terpisah? Bisa karena dia maha kuasa. Kalau tubuh kita terbatas, tidak maha kuasa. Tapi bukan berarti tidak kesatuan atau tidak dipisah.
atau berusaha dipisahkan, tidak bisa. Allah berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Iya, sebuah kesatuan yang erat. Saat kita tidak menghormati Roh Kudus, pribadi Allah itu, maka Alkitab katakan dia disebut menghujat Roh Kudus dan tidak terampuni. Artinya pribadi Roh Kudus dihargai sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Sebagai sebuah pribadi yang tidak boleh dikecewakan. Tidak boleh dianggap enteng. Tidak boleh dianggap sepi atau tidak penting. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting. Saya mengutip perkataan dari Tony Evans. Menjalani kehidupan tanpa keterlibatan Roh Kudus mustahil. Apa bedanya orang Kristen dengan agama lain? Agama lain berusaha mencari Allah, melakukan segala sesuatu berkenan kepada Allah. Tapi kekristenan, Yesus mencari manusia, setelah mencari manusia, Rohnya diam dalam diri kita. Artinya apa? Karena manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk membimbing itu supaya benar, Tuhan mengirim penolong yang lain untuk tinggal dalam diri kita. Yang Alkitab katakan tadi itu. Roh kebenaran itu dunia tidak menerima dia, dunia tidak melihat dia, dunia juga tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Allahmu bukan di luar sana tinggi jauh sampai engkau harus berteriak seakan-akan dia tidak dengar. Allahmu ada diam dalam bait roh Allah, yaitu tubuh kita. Roh Kudus diam dalam diri kita. Dia tidak jauh, dia sangat dekat. Dia lebih dekat dari telinga kita. Telinga kita, ingat Imam Malkus, dipenggal telinganya bisa meninggalkan dia. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Begitu dekatnya. Saya punya kenalan sakit diabetes, dia punya kakinya meninggalkan dia, dipotong. Kaki ini kan nempel deket banget, tapi kaki bisa meninggalkan dia. Tuhan tidak demikian. Dia diam dalam diri saudara. Kekristenan ini perlu menyadari hal ini. Dia diam di dalam kamu. Bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Perhatikan kalimatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu pribadi. Pribadi itu berarti bisa disakiti, bisa dikecewakan. Jangan sakiti dan kecewakan Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk dia disukakan, dimuliakan dalam hidup kita. Dan pribadi yang adalah Allah yang maha kuasa, maha besar, maha bisa itu diam dalam diri kita. Apa yang kurang kalau Tuhan diam dalam diri kita? Apa yang kurang? Apa yang saudara khawatirkan? Engkau khawatir saat engkau tidak menyadari bahwa Allah menyertai engkau. Engkau takut karena engkau tidak menyadari bahwa Allah menyertai saudara. Saat saya pindah rumah ke rumah baru, rumah itu lantai 2. Bukan rumah saya. Sebelum pindah ke rumah saya yang sebenarnya. Anehnya, rumah ini dibuat lantai 2. Tapi di lantai 2
Tidak ada toilet. Jadi kalau malam hari ingin pipis turun ke bawah. Satu lantai. Setengah mati enggak? Lagi ngantuk-ngantuk turun. Susah banget. Waktu saya pindah bersama dengan keluarga anak saya. Yang kedua, Given namanya. Usianya baru 1,5 tahun. Hebatnya, malam hari dia ingin pipis. Dia turun ke bawah. Dia naik lagi. Enggak takut tuh. Enggak khawatir. Enggak gentar. Kenapa? Karena bapaknya ada di situ nganter dia. Jadi enggak takut dia. Kalau hidup saudara takut, hidup saudara gentar. Karena enggak menyadari ada Allah yang menyertai hidup saudara. Kalau saudara menyadari ada Allah yang menyertai saudara, saudara enggak pernah takut. Suka takut. Ini ribet banget nih. Seringkali karena kita tidak menyadari Allah bukan di samping kita. Allah juga bukan di depan kita, Allah juga bukan di memang ada nyanyian. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Tapi yang benar Allah di dalam diri kita. Itu yang benar. Ya namanya juga lagu gak apa-apa. Dia ada dalam diri kita. Nah kalau dia ada dalam diri kita. Wah. Masalahnya begini. Ada orang berkata begini, Pak Apin, Tuhan ada dalam diri kita, ngapain? Tuhan diminta, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan mengutus seorang penolong yang lain katanya. Tadi kan ayatnya. Untuk apa? Tentu kalau kita ingin melakukan sesuatu ya, tidak ada yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kita buka perusahaan tujuannya ingin untung misalnya. Walaupun kenyataan tidak selalu untung. Kita menikah tujuannya ada. Untuk apa? Tidak ada sesuatu yang kita lakukan tanpa tujuan. Tentu Allah mengutus seorang penolong. Ada tujuannya. Setidak-tidaknya Roh Kudus berkarya itu ada 3 yang paling besar. Pertama, Roh Kudus berkarya atas dunia ini. Atas dunia ini, atas semua manusia. Roh Kudus berkarya. Jadi percaya Roh Kudus berkarya, tidak percaya juga Roh Kudus berkarya. Jadi jangan berpikir Tuhan tuh berkarya kepada orang percaya saja. No. Allah berkarya. Waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia ini. Sebelum ada manusia, Tuhan menciptakan dunia ini. Artinya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang saat itu gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah yang mengerami itu. Sampai saat ini, Tuhan berkarya. Yang pertama, Roh Kudus berkarya atas dunia ini. Yang kedua, Roh Kudus berkarya atas setiap orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus berkarya untuk pelayanan kita. Ketiganya saya akan jelaskan secara cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa dari antara kita yang tidak kenal dengan ayat firman Tuhan yang berkata begini? Dan kalau dia datang, ia akan menginsyapkan akan dosa. Ya. Coba Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Tadi Yohanes juga. Memang tentang Roh Kudus dibahasnya di kitab Yohanes semua. Di sini katakan, kalau ia datang, ia akan apa? Menginsyapkan dunia akan dosa, dunia akan kebenaran, dunia akan penghakiman. Ini
Roh Kudus berkarya atas dunia. Dulu kita juga bukan orang percaya. Tapi Roh Kudus menjangkau kita, menginsiapkan kita. Ternyata begini ya, kita seringkali berpikir dan menunggu kapan tuh orang insiapnya, kira-kira begitu. Lalu kita juga sering mendoakan dan menunggu saudara-saudara kita yang belum percaya Kristus, kapan? Lalu rasanya gua yang harus menginsiapkan. No. Manusia bisa mengajar, manusia bisa mengingatkan, manusia bisa saudara-saudara memperingati atau menasihati. Tapi manusia tidak ada satupun yang bisa menginsiapkan akan dosa. Membuat orang bertobat. Yang membuat orang bertobat itu Roh Kudus. Jangan berpikir saudara hebat ya. Gua memenangkan jiwa. Gara-gara gua tuh dia insiap akan dosa. Menek teh bohong itu. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kalau ia datang, ia akan menginsiapkan dunia akan dosa. Kita jungkil balik ya nasihatin orang. Kalau Roh Kudus tidak berkarya, mau sampai kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, enggak berubah. Saya sudah buktikan sebagai pendeta. Ada 2 orang mau bercerai. Saya nasihat 3 jam, saya bongkar Alkitab menjelaskan bahwa perceraian itu tidak diperkenan Allah. Segala macam dari berbagai sisi dan sudut. 3 jam. Setelah itu besoknya datang lagi, saya konseling dia 4 jam. Setelah 7 jam, bercerai enggak? Bercerai. Jadi lu ngapain minta nasihat pendeta? Kalau lu ngambil jalan sendiri, gak mau denger Tuhan. Tapi saya menyadari, sebagai seorang hamba Tuhan saya menyadari, yang membuat insiap akan dosa, bukan pendeta. Sampai nonggeng-nonggeng kita berdoa. Roh Kudus. Jadi bagaimana Pak Apin? Supaya lewat kesaksian hidup kita, lewat khotbah kita, lewat pemberitaan Injil kita, lewat kabar baik yang kita utarakan, bagaimana supaya dia bertobat? Berarti apa? Dia kan pribadi tadi. Minta tolong dong. Minta bimbingan dong. Minta penyertaannya dong. Tuhan, aku sadar. Aku orang berdosa seperti dulu dia juga orang berdosa. Dan aku diubah dan diinsiapkan oleh Engkau. Aku sadar itu kebenaran. Aku sadar ada penghakiman. Aku sadar nanti aku masuk neraka atau masuk surga. Kesadaran itu Roh-Mu. Sekarang aku ingin bersaksi buat saudaraku. Sekarang aku ingin bersaksi buat suamiku. Sekarang aku bersaksi buat anakku. Engkau yang bisa mengubah. Pakai saya. Baru terjadi sesuatu. Tapi bukan karena kita hebat. Makanya ada orang yang mengagumi pendeta. Ada orang yang mengidolakan pendeta. Ini ketidakbenaran secara rohani. Kalau Kristen yang sadar, bukan pendeta yang membuat bertobat. Bukan pendeta yang membuat sembuh. Bukan pendeta yang membuat dia kaya. Dia akan mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan pendeta. Pas pendetanya mati, mati juga imannya. Turut terkubur. Kenapa? Karena mengidolakan hamba Tuhan. No. Saudara sekedar kagum kepada beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara bisa angkat topi atau hormat bahwa orang itu dipakai Tuhan. It's okay. Tapi kalau saudara sudah mengidolakan, sudah tidak benar. Ada dia di sana, ikut ibadah. Ada di sana, ikut ibadah. Ya ilah kayak kutu loncat saudara iman. Kekristenan tidak begitu. Saat saya hadir dalam khotbah Yeremia waktu dipakai Tuhan 80-an. Saya kagum dengan pendeta itu. Brewok dia kan. Berani banget dia. Luar biasa.
Dia tantang waktu itu, saya hadir di situ. Yang sakit maju ke depan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau maju ke depan. Karena pendeta itu pun kau urapi. Dan orang lain menjadi sembuh. Yang menyembuhkan engkau. Saya ingin. Saya berdoa sendiri. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Itu pokoknya radikal begitu. Saya pulang, saya praktekkan tuh. Apa yang dia khotbahkan, tapi saya praktekkan. Terjadi banyak mujizat dalam hidup saya. Betul. Beda iman yang nebeng sama iman orang lain. Iman yang betul-betul dari dalam. Saudara pengennya yang mana? Kalau saudara nebeng sama iman pendeta. Pak Pendeta, anak saya sakit. Pak Pendeta yang ngantuk-ngantuk. Ya ampun, anak saya sudah mau mati. Pak Pendeta cuma nguap. Saya kecewa. Nggak ke gereja. Masuk neraka dia. Gara-gara apa? Pendeta nguap. Dan engkau akan kecewa. Makanya Alkitab keras sekali. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh harapannya kepada manusia. Mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan manusia. Ia seperti semak bulus di padang asin yang tidak pernah mengalami masa baik. Keras sekali Tuhan berkata, jangan mengandalkan manusia. Terkutuk Tuhan bilang. Ngandalin pendeta gimana Pak? Sama terkutuk. Tahu, wong pendeta itu juga manusia. Kecuali dia udah jadi malaikat. Nggak ada ayatnya kan, jangan mengandalkan malaikat. Sudah. Ayat itu berbicara tentang jangan mengandalkan manusia kan. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Orang akan putus asa menjadi Kristen karena dia berpikir bahwa istrinya, suaminya, anaknya, mertuanya ini yang menyebabkan saya menginsyafkan mereka. No. Waktu tidak insyaf dia yang kecewa. Karena dia berpikir usaha dia, kerja keras dia. Dia berpikir ini beban dia. No. Roh Kudus. Makanya orang yang akrab dengan Roh Kudus, yang tidak mengecewakan Roh Kudus, yang dekat, intim dengan Roh Kudus, dia mengerti. Bahkan saat untuk bersaksi pun, saat tidak bersaksi pun, Roh Kudus yang pimpin. Sebab ada kalanya kita ketemu orang, Roh Kudus bilang jangan bersaksi sama dia. Kamu jangan memberi mutiara ke babi. Babi gak ngerti mutiara. Jadi yang bisa membedakan itu siapa? Kepekaan terhadap kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menginsyafkan dunia. Pada saat Roh Kudus menginsyafkan dunia, menyadari kebenaran dan penghakiman, disitulah titik pertobatan. Menerima Yesus Kristus, titik lahir baru. Setelah dia menerima Yesus Kristus dibaptis, itulah titik komitmen mati dan hidup bagi Kristus. Itu tahapannya. Roh Kudus yang bekerja. Kalau ada pendeta ngomong begini. Wah keren, hari ini saya membaptis 15 orang. Apa hebatnya? Kan itu bukan pekerjaan dia. Dia hanya membaptis. Itulah yang dia bisa lakukan. Yang mentobatkan. Yang melahirkan baru. Apa dia? Gak bisa. Itu sebabnya saudara, seorang hamba Tuhan, semakin dia diberkati dengan banyak jiwa, semakin rendah hati. Harusnya, bukan semakin sombong. Harusnya semakin menyadari bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada arti apa-apa. Saya melanjutkan perkataan dari Evan Robert tadi. Dia berkata gini, Roh Kudus lebih penting dari kehidupan, dari apapun juga. Dan ini tak terbayangkan, kata dia. Sebab itu kita harus betul-betul intim, dekat dengan roh itu. Sebagai pribadi yang kita tidak seharusnya kecewakan. Sekali lagi saya berkata, Roh Kudus dalam karyanya terhadap dunia. Dan kita menyadari itu.
membuat kita semakin maksimal dalam penginjilan. Karena kita tahu ya, waktu kita datang penginjilan, waktu kita datang menceritakan tentang Yesus, waktu kita datang untuk bersaksi, waktu kita datang untuk mendoakan, kita tahu kita disertai Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam diri kita dan kita percaya Tuhan mengubah hatinya. Tuhan menginisiapkan, Tuhan yang melahirkan baru. Aman gak? Aman gak? Ada beban gak? Gak ada beban lah. Yang tobatin siapa? Tuhan. Yang nyembuhin siapa? Tuhan. Yang menyelesaikan masalah dan pergumulan siapa? Tuhan. Kalau dia menyadari begini, pelayanannya, penginjilannya maksimal. Karena yang menginisiapkan, yang melahirkan baru, yang membuat dia minta ampun, yang dia membuat sadar akan dosa, Roh Kudus. Maksimal gak? Maksimal. Orang yang hatinya susah dalam pelayanan karena kurang menyadari bahwa gerak hidup kita dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, ada Allah yang menginisiapkan. Dan kita maksimal kalau ngerti itu. Kita percaya bahwa perbuatan, pekerjaan apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Karena ada Allah yang berkarya bagi dunia ini. Ada banyak hal yang perlu dijelaskan tapi cukup segitu. Yang bagian kedua yang saya mau jelaskan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kedua yang perlu kita pahami bahwa Roh Kudus berkarya bukan terhadap dunia ini. Roh Kudus berkarya terhadap orang percaya. Nah ini. Ini berbicara tentang kita yang duduk di sini. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkarya terhadap orang percaya. Coba buka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26 berbicara tentang roh penghibur itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sangat berperan penting bagi umat manusia. Dia disebut roh penghibur. Roh Kudus disebut roh penghibur. Mengapa? Karena sejak manusia lahir, yang pertama dilakukan manusia ngapain? Nangis. Pernah lihat ada bayi lahir lalu ketawa? Senyum-senyum gitu? Enggak. Nangis. Kenapa? Lahir ke dunia ini yang penuh dengan banyak kesedihan, penderitaan, kesusahan, kutuk, sengsara, penyakit. Dan Tuhan tahu. Dunia ini udah rusak dengan dosa. Dengan berbagai kebejatan, kerusakan, kegagalan, kekecewaan, kesedihan, kepahitan. Maka Tuhan tahu jawabannya. Aku memberikan roh penghibur. Karena manusia tidak bisa dihibur. Maka Roh Kudus, dia roh penghibur. Saat saya kehilangan anak saya meninggal, yang ketiga. Teman-teman datang, pendeta datang. Sambil nempuk pundak. Udah Pak Apin, sabar ya. Lu ngomong gampang, sabar. Gua yang kehilangan, hese, susah tau. Tepuk pundak. Udah Pak Apin, lepas aja. Semua Tuhan yang atur. Lu sih ngomong gampang. Gua yang kehilangan setengah mati. Semua maksudnya menghibur. Tapi bikin jengkel sebetulnya. Kuatkan ya Pak Apin. Emang gue gak kuat selama ini. Kalau gak kuat gue udah bunuh diri. Semua bagus sebetulnya. Dengan tujuan yang bagus menghibur. Tapi gak ada penghiburan. Hampa. Ada beberapa orang yang mau bercerai. Pendeta ngomong, sabar ya Bu. Pak, saya kesini karena saya sabar. Kalau gak sabar saya sudah.
potong-potong 13 tuh pasangan saya. Kenapa? Gak bisa lah saudara. Kesusahan dunia ini beda-beda. Yang dihadapi Bapak, yang dihadapi Bapak, yang dihadapi Bapak. Walaupun sama-sama Bapak. Bebannya beda. Kesulitannya beda. Kesusahannya beda. Gak bisa dihibur. Walaupun ada dayang-dayang di senari. Gak bisa. Dan Tuhan tahu ini. Maka Tuhan memberikan roh penghibur. Dan roh itu yang menghibur itu mengajarkan. Kok lewat mengajarkan penghiburnya? Tuhan ingat. Nah kan dulu pernah aku ajarkan kamu tentang ini. Aku menghibur kamu, ada janji tentang ini. Tuhan ajarkan. Saya waktu papa saya meninggal, Tuhan singkapkan banyak hal. Saya bingung-bingung. Ada banyak yang diajarkan Tuhan lewat penderitaan. Tapi lebih hebat lagi waktu anak saya yang ketiga meninggal itu. 3 bulan saya mencucurkan air mata menangis. Mengapa sejarah ini perlu ada dalam hidup saya? Saya 3 bulan menangis untuk hal itu. Dan Tuhan memberikan 31 pelajaran penting di balik kesulitan yang saya hadapi atau di balik kematian itu. 31 pelajaran. Saya kagum-kagum Tuhan mengajar saat menderita. Emang mengajar itu harus dalam keadaan senang aja? Keadaan menderita, lihat. Saya bisa membaca itu karena papa saya tekan. Baca, menderita sekali saya. Matematika, papa saya. Ada banyak pelajaran lewat kesulitan hidup. Kata orang, pelajaran yang terbaik itu pada saat engkau menghadapi kegagalan. Pada saat engkau menghadapi penderitaan, itu pelajaran terbaik. Saat engkau sedang menghadapi pergumulan berat, itu pelajaran terbaik. Mengapa? Karena Alkitab juga berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Ia Allah yang setia, tidak akan mencobai kamu melampaui kekuatanmu. Dan Alkitab bilang, pada saat kamu dicobai, Ia akan memberi jalan keluar kepadamu supaya kamu apa? Dapat menanggungnya. Itu ada banyak pelajaran, tapi saya ingin mengambil kata yang terakhir saja. Supaya kamu dapat menanggungnya. Wendy. Supaya saya dapat menanggungnya. Kalau saudara tidak punya beban, tidak ada tanggungan, tidak ada beban, engkau tidak menanggung apa-apa. Saudara jalan tegak, aneh enggak? Enggak ada yang aneh. Saudara tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Saudara bisa senyum-senyum. Haleluya, haleluya, haleluya. Aneh enggak? Enggak aneh. Tapi kalau saudara punya beban berat, saudara bisa menanggungnya dan berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Itu orang bilang, hah? Lu hebat amat. Di tengah-tengah pergumulan besar dia bisa menanggung itu. Sambil bisa pikul salib, bisa tetap bersuka cita, bisa tetap mengucap syukur. Itu orang berkata luar biasa. Sampai malaikat aja bilang, ih hebat ini, luar biasa. Tapi kalau saudara tertawa-tawa, duit banyak, tertawa-tertawa, senyum-senyum ya. Aman-aman, enggak ada masalah, saudara senyum-senyum ke gereja setia. Tapi kalau saudara banyak pergumulan tetap ke gereja, saudara banyak pergumulan tetap bernyanyi, saudara banyak pergumulan tetap berdoa, saudara banyak pergumulan tetap bersyukur. Itu sih benar-benar karya kuasa roh penghibur itu. Kalau enggak bisa. Dan dia akan mengingatkan. Tuhan ingatkan. Roh Kudus berkarya sebagai roh penghibur. Tapi kita sudah baca tadi, Roh Kudus itu penolong lain. Roh Kudus sebagai penolong. Mengapa? Roh Kudus sebagai penolong. Siapa di sini orang hebatnya? Siapa di sini orang yang hebat? Perlu disadari kita hanya debu tanah. Gak ada yang hebat di sini. Kita hanya debu tanah, terbatas, singkat, cepat. Manusia hanya debu tanah saja, terbatas, lemah dan tak berdaya.
Itu nyanyian yang saya karang, saudara-saudara. Judulnya Apa Arti Hidupmu? Judulnya. Manusia ini terbatas, lemah, tidak berdaya. Saudara, pandemik 2 tahun ya, pandemik 2 tahun, kerjaan saya ngarang lagu. Betul. Yang nyanyi istri saya di rumah sakit 11 hari, mau meninggal tuh, zamannya Pak Pendeta Maksi. Pak Pendeta Maksi meninggal, Pak Pendeta Jimmy Tahalele, adik kelas kami meninggal, Pak Balige meninggal, pendetanya di Eklesia Semanan meninggal. Terus setelah itu saya kena, istri saya kena, meninggal deh. Itu pola pikirnya udah begitu tuh, pasti meninggal deh. Istri saya semaput di rumah sakit, antara mati dan hidup 11 hari. Gak ada yang menghibur, gak ada juga yang bisa menolong. Waktu saya kena dengan istri saya panggil dokter. Dokter gak berani datang. Zaman itu takut sekali. Dokter aja kagak berani. Saya panggil satu dokter lagi ke rumah tolong. Karena di rumah ada anak-anak yang saya didik 7 orang. Tinggal bersama dengan saya. Yang saya biayai. Tolong diperiksa. Gak ada yang mau. Akhirnya saya sendiri yang swab. Kayak dokter aja udah saya. Bener. Saya beli 25 swab. Saya swab sendiri. Udah gak ada urusan dah. Yang penting selamat keluargaku. Saya, istri saya dan anak saya. Yang kedua yang kena. Dan kita hampir mati. Istri saya di rumah sakit. Antara mati dan hidup. Saya ingin mendampingi istri saya tapi tidak boleh. Karena padatnya rumah sakit. Gak bisa. Di keluarga kami ada 3 yang lewat. Bukan lewat begitu. Meninggal. Betul-betul meninggal. Gak bisa dihibur itu. Gak bisa ditolong juga. Waduh. Kalau bukan Roh Kudus gak bisa. Saat-saat seperti itu. Saya menciptakan salah satu lagu itu Titik Terendah judulnya. Saya mengalami jadi pendeta ya. Bukan pendekar nih. Pendeta. Saya mengalami titik terendah. Karena mau minta tolong sama siapa? Ke rumah sakit sendiri. Ngambil oksigen sendiri. Periksa sendiri, semua serba sendiri. Nggak ada. Saudara punya teman presiden pun mungkin gak mau juga sama. Gak bisa. Waduh, kalau bukan mengandalkan Tuhan sebagai penolong gak bisa. Sementara seperti itu, saya ngerjanya ngarang lagu. 18 lagu saya ciptakan dalam waktu 11 hari itu. Iya, 17 lagu Natal saya ciptakan juga. Selain yang 18 itu. Sampai tetangga bingung ya. Bulan 6, bulan 7 udah nyanyi lagu Natal. Tetangga juga bingung. Jadi semua saya masukin ke YouTube aja. Iya, masukin ke YouTube. Gak bisa dicetak jadi album-album begitu biasa seperti zaman dulu. Hanya 2 album yang saya cetak pakai album CD begitu ya. Ya, dari 1 sampai 7 album hanya 2 yang dicetak. Yang lain aja ke YouTube. Apin Militia Kristi. Kenapa? Karena ingin berkarya aja di tengah pergumulan yang berat. Dan itu gak mungkin. Bagaimana dalam kondisi sulit menderita kalau bukan Roh penolong? Gak bisa. Tetapi Roh Kudus itu bukan hanya menolong. Coba lihat pasal 16 ayat 13-nya. Roh Kudus itu memimpin. Pasal 16 ayat 13-nya. Pokoknya kita bergelut di kitab Yohanes saja. Di sini dikatakan, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Enggak tanggung-tanggung apa? Dalam seluruh kebenaran. Hebat.
Saudara tahu firman Allah berapa pasal? 1189 pasal. 1189 pasal. Berapa ayat? Tahu? 23.173 ayat. Di kitab Kejadian saja ada 1.533 ayat. Di kitab Mazmur saja ada 2.727 ayat. Ada yang apa? Bisa mengingatnya. Roh Kudus akan mengingatkan tadi. Bisa melakukannya. Enggak mungkin. Makanya Dr. Tony Evan berkata mustahil kalau tanpa Roh Kudus. Mustahil. Roh Kudus ini yang memimpin dalam seluruh kebenaran. Karena ketidakmampuan. Maka dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bahkan dia memberikan Roh Kudusnya supaya kita berbuah buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Supaya apa? Kita maksimal secara pribadi dalam pertumbuhan, dalam kehidupan, dalam kerohanian. Sebagai orang percaya. Bukan hanya kemaksimalan penginjilan yang pertama tadi. Dia menginsiapkan manusia akan dosa. Tapi maksimal secara pribadi untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Karena dipimpin, diajar, dituntun. Diingatkan oleh Tuhan. Dalam seluruh kebenaran Allah. Maksimal kita. Makanya Dr. Tony Evan berkata, mustahil kalau tanpa Roh Kudus. Roh Kudus berkarya bagi orang yang belum percaya bagi dunia ini. Dia menginsiapkan. Maka orang yang menyadari ini penginjilannya akan maksimal. Roh Kudus yang bergerak dalam diri orang percaya. Yang dia diam dalam dirinya menyertainya. Mengajar, mengingatkan, memimpin kita. Bahkan menguatkan kita, menghibur kita. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Ini membuat kita maksimal secara pribadi untuk berbuah-buah roh. Sekarang bagian yang ketiga. Roh Kudus berkarya terhadap pelayanan kita. Ini lebih sempit. Karena banyak orang yang sudah menjadi percaya. Tidak mau terjun dalam pelayanan. Atau dia menunda-nunda untuk turut melayani. Tetapi maksud dari Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk apa sebetulnya? Bukan hanya untuk show. Berbahasa roh dan show. Berbahasa itu baik, tapi tujuannya bukan untuk show. Orang berkarunia-karunia itu baik, tapi tujuannya bukan untuk show, memperlihatkan kehebatan. Untuk apa? Untuk pelayanan. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Supaya apa? Maksimal dalam pelayanan. Hari ini kekristenan bukan hanya soal diinsiapkan akan dosa dan menjadi lahir baru. Kekristenan bukan hanya setelah lahir baru. Dia bertumbuh, dipimpin, diajar, diingatkan. Dihibur oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus. Bukan hanya sebatas ini. Tapi bagaimana kita maksimal dalam pelayanan. Supaya yang lumpuh dapat berjalan. Yang buta dapat melihat. Yang tuli dapat mendengar. Yang mati dibangkitkan. Yang kusta ditahirkan. Ada kuasa yang menyertai kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau syaratnya Roh Kudus turun. Kalau tidak Roh Kudus turun, mustahil kita punya kuasa. Karena kuasa itu berasal dari pribadi Yesus Kristus. Karunia-karunianya, manifestasinya, semua dari Roh Kudus. Engkau ingin punya karunia iman? Roh Kudus yang mengerjakannya. Engkau ingin punya karunia kesembuhan ilahi? Roh Kudus sumbernya. Saudara ingin punya karunia hikmat supaya memutuskan sesuatu dengan tepat? Roh Kudus sumbernya. Saudara ingin punya pengetahuan, marifat? Roh Kudus sumbernya. Saudara ingin punya penafsiran bahasa roh atau bahasa rohnya? Roh Kudus yang punya. Saudara ingin melakukan mujizat? Roh Kudus sumbernya. Apa yang masih kurang? Roh Kudus itu tinggal dalam diri saudara.
Tidak ada yang kurang dalam kekristenan. Yang membuat kita kurang pede. Penginjilan kurang pede. Pelayanan kurang pede. Berkeluarga kurang pede. Kerja kurang pede. Gak bisa maksimal. Orang-orang yang tidak hidup dipimpin Roh Kudus tidak mungkin maksimal. Tapi hari ini, di hari pertama untuk doa 10 hari, jadilah orang Kristen yang maksimal. Karena engkau punya pribadi, Roh Allah tinggal dalam diri saudara, diam dalam diri saudara selama-lamanya. Dan engkau orangnya, Tuhan akan pakai. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu yang sederhana. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Mengapa setiap hari? Karena tidak bisa jalan sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amen. Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkarya di sini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkarya di dunia. Engkau berkarya dalam pribadi kami. Bahkan engkau berkarya dalam pelayanan kami. Terima kasih. Shikarala pakata karala. Thank you Jesus. Yes. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kekurangan, agar ku tidak sesat mengikuti jalan. Kudus, kudus, kudus. Amin. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Musik mengalunkan pujian ini. Kekristenan bisa bertahan, bisa maksimal kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa saudara yang mau komitmen untuk hidup dipimpin Roh Kudus? Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Turunlah urapan Allah ke atas setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka rindu dipakai oleh Tuhan secara maksimal dalam penginjilan, secara maksimal dalam kehidupan, secara pribadi, bahkan maksimal dalam pelayanan. Turun urapan Allah atas kami dalam nama Yesus. Sehingga kemaksimalan kami terjadi. Engkaulah yang menginsiapkan dunia akan dosa. Keluarga kami, saudara kami, siapapun yang kami jumpai, kalau kami memberitakan Injil, kami percaya Engkau menginsiapkan mereka akan dosa, bahkan melahirkan baru bagi mereka. Engkau Allah yang besar dapat melakukan segala perkara. Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan pimpinan, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus bahkan membuat kami maksimal untuk berbuah-buah. Pimpin kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berjalan. Tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin bisa maksimal. Pimpin kami Tuhan. Bahkan dalam setiap pelayanan kami,
pakai dan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Saya menantang saudara, siapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini memutuskan bukan hanya sebagai orang percaya yang inisiap akan dosa dan lahir baru, bukan hanya bertumbuh secara maksimal untuk berbuah-buah, tapi saya mau memutuskan untuk melayani Tuhan secara maksimal. Menerima kuasa untuk bersaksi, menerima kuasa untuk melayani. Siapa dari antara kita yang mau komitmen untuk melayani Tuhan? Angkat tangan saudara. Bapak hamba berdoa bagi anak-anakmu Tuhan Yesus. Yang rindu bukan hanya berbuah-buah roh, tetapi mereka maksimal dalam pelayanan. Biar Tuhan Engkau sertai mereka melayani. Bagi setiap anak-anakmu yang berdoa bagi orang sakit menjadi sembuh. Mereka berdoa bagi orang yang lemah dikuatkan. Mereka diberkati dengan kuasa Allah. Sehingga setan-setan takluk dalam pelayanan mereka. Mereka diberi karunia kesembuhan ilahi. Mereka dicurahkan dengan karunia iman, karunia kesembuhan, karunia marifat, karunia hikmat. Dan berbagai manifestasi roh. Karena rohlah yang mengerjakan semua. Urapi kami secara pribadi. Kinarede betoko neima kata. Barene betoko ralabaka syakara labakata karalabata karalabalaba. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, di hari pertama kita boleh sama-sama beribadah dan mengharapkan kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita diberikan dasar yang begitu luar biasa akan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus, dan kita percaya bahwa hari-hari kemudian, hari besok ya, hari Sabtu jam 5 sore ya, kita akan beribadah di tempat ini, dan hari Minggu jam 10 seperti biasa kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ada penyingkapan-penyingkapan baru ya, kita percaya dan kita terus berharap akan Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya dan kita semakin mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Soal firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua untuk mengundang teman-teman yang lain ya, supaya datang hadir bersama-sama di tempat ini untuk kita bisa sama-sama mengalami kuasa Roh Kudus. Ya, saya percaya hari-hari ini akan ada orang-orang yang akan dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus dan mengalami kuasa Allah. Ya, semakin maksimal sesuai apa tadi Pak Apin katakan ya, hidup kita maksimal buat Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat hidup kita maksimal. Amin. Mari kita saat ini berdiri. Wah, yang ikut dalam Zoom cukup banyak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mas Topo, waduh, Tante Leoni, Shalom Kak Ucu, Tante Rita, ya ada emak di sana, Bu Siti, dan saudara-saudara yang lainnya. Besok boleh datang langsung ya.
jam 5 sore ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Apin buat pelayanannya hari ini luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian sukacita transformasi. Ya. Oke. Kita percaya kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita, Amen. akan terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Yes. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, pada seluruh umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semoga menjadi orang yang berat. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini ya Bapa, kami menikmati keberadaanmu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menikmati kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dan bukan hanya kami menikmatinya pada saat ini, kami akan menghidupinya dan kami akan menikmati kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau belajar lebih peka lagi akan pimpinan Roh Kudus. Kami mau lebih lagi mengenal pribadi Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu masih banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk membuat kami semakin taat kepada Tuhan. Untuk membuat kami semakin maksimal dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Bapak Pendeta Apin Militia Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Bapa. Memberkati keluarganya, memberkati penggembalaan yang dipimpinnya Tuhan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dan buat gerejanya Tuhan, kami percaya gerejanya akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Oleh karena gereja-Mu Tuhan di sana boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang menjadi saksi dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan kuasa Allah terus memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, biar kiranya Tuhan kami boleh pulang membawa kuat kuasa Tuhan. Menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dengan siapapun yang kami temui, kami terus menjadi berkat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita angkat tangan, kita harapkan berkat Tuhan. Kita menyadari kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa dan urapan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan bersaat teduh. Sementara hamba Tuhan akan ke depan. Iya, Bapak Ibu.